Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimil ihsan, wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Falah Perumahan Karangkujung Permai yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian kita, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan, diringankan untuk menjalankan, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sama-sama kajian, majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini, di tempat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa beramal dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkah salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di bawah naungan sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini saya sangat berbahagia bisa silaturahim dengan para jamaah sekalian dalam rangka tentang persiapan kita untuk sama-sama menunggu datangnya tamu yang mulia, tamu yang membawa banyak kebaikan. Maka untuk itu kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan, apa yang kita dengar senantiasa mendapatkan manfaat. Terutama Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ini yang tidak boleh lupa, belajar apapun, apalagi belajar tentang agama, kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah berkenan mengkaruniakan kepada kita sesuatu yang bermanfaat. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, khususnya tentang ilmu agama, menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat, dan sejatinya ilmu itu sesungguhnya bisa menjadi ujian. Ilmu itu bisa menjadi ujian. Apakah membawa kita
dekat kepada Allah, atau sebaiknya dengan ilmu pula kita tambah jauh kepada Allah. Ya, sebutkan man izdada ilman wa lam yazdad huda. Ya, barang siapa yang bertambah ilmu akan tetapi tidak bertambah petunjuk, artinya dia semakin tahu akan tetapi tidak menjadikan ilmu tersebut membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan membawa seseorang tersebut semakin jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad berkata, kita butuh terhadap ilmu itu melebihi butuhnya kita terhadap makanan dan minuman. Kalau makan dan minum sehari 1 kali cukup, tetapi kita butuh terhadap ilmu itu setiap saat. Ya, bahkan ilmu itu akan menentukan kesuksesan kita bukan hanya di dunia, bahkan nanti sampai akhirat. Ya, kalau makan dan minum ya hanya untuk dunia saja, tapi ilmu itu ya akan menentukan nasib kita di dunia dan kelak di akhirat. Berarti ilmu itu yang paling kita butuhkan melebihi makanan dan minuman. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, setelah kita meminta ilmu yang bermanfaat, yang kedua kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, meminta penjagaan dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ternyata efek dari ilmu yang tidak bermanfaat ini panjang. Ya, kita banyak tahu, ya banyak dengar, banyak baca, akan tetapi ilmu tersebut hanya sebatas pengetahuan saja, tidak melahirkan amal. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ini doa yang harus kita hafalkan. Ya, setelah meminta doa ilmu yang bermanfaat, yang kedua berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Efek dari ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa melahirkan jiwa, hati yang tidak bisa khusyuk. Ya, bukan hanya khusyuk di dalam ibadah saja. Ya, akan melahirkan kita ini sulit untuk fokus. Apabila di dalam ibadah sulit, apalagi yang lainnya. Ya, ngurus anak kalau nggak fokus nggak jadi. Ya, di dalam pekerjaan kalau nggak fokus nggak jadi. Apapun kalau kita nggak fokus berantakan. Betul Ibu? Kalau nggak fokus dengan masak goreng tapi nggak fokus, apa yang terjadi? Gosong. Ya, ditinggal saja sebentar kadang-kadang, gitu ya, karena nggak fokus. Ya, apalagi di dalam masalah ibadah. Ya, sholat kita masya Allah untuk khusyuk ini berat, susah. Ya, ibadah yang lainnya susah. Ini bisa jadi pengaruh dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba. Kita meminta perlindungan yang ketiga dari jiwa yang tidak pernah puas. Ya, dari jiwa, dari hati yang tidak pernah puas dengan apa? Urusan dunia. Karena dunia itu tidak ada puasnya. Orang walaupun sudah dapat 1 gunung emas, pasti akan mencari yang lain. Ya,
Dunia itu ibarat orang minum air laut, semakin banyak semakin haus. Ini efek dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi berlindung dari 4 hal. Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan yang keempat itu adalah doa yang tidak dikabulkan. Ini 4-empatnya masalah berat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat ini berat. Hati yang tidak bisa khusyuk juga berat. 4 ini adalah masalah semua. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, Masya Allah, berat sekali. Doa kita sulit dikabulkan. Ya, meminta kepada Allah itu bisa jadi efek dari apa? Dari ilmu yang sudah kita tahu, ilmu yang sudah kita dapatkan, ya, lalu ya ilmu tersebut tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Maka di hadis riwayat Muslim ya disebutkan, sebelum membaca doa ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ternyata ada doa sebelum meminta perlindungan ini. Di riwayat yang lengkap, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati, berikanlah, ya, berikanlah jiwa nafs kita takwaha, ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah. Para ulama menyebutkan ini seakan-akan definisi, ya, agar kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari hati yang tidak bisa khusyuk, dijauhkan dari jiwa yang tidak pernah puas, dijauhkan dari doa yang tidak dikabulkan, berawal dari tazkiyah, berawal dari penyucian jiwa. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Ya Allah, sucikanlah jiwa ini, bersihkanlah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan puasa nanti Ramadan yang khusyuk, ibadah puasa yang khusyuk, salat yang khusyuk, ya, jiwa yang tenang, doa-doa kita dikabulkan, maka kita harus memulai untuk membersihkan jiwa kita. Ya, dengan apa? Tentunya adalah dengan amal-amal soleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan persiapan menjelang datangnya tamu yang mulia, ya, persiapan kita tarhib Ramadan ini, yang pertama kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya Ramadan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang sangat mahal. Ya. Umur kita kalau disampaikan nanti Allah memberikan jatah kepada kita tahun ini bisa berpuasa dengan sempurna, ya, selama 1 bulan puasa kita penuh, sholat tarawih kita penuh, Al-Quran kita minimal 1 kali khatam, ya, lalu ditambah qiyamul lail, sedekah kita ini bisa kita lakukan. Ini adalah nikmat yang mahal. Jadi umur kita kalau Allah berikan di bulan Ramadan ini adalah nikmat yang besar. Seperti mana kisah mimpinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ya, kita akan mengetahui berapa besar nikmat umur di bulan Ramadan.
seberapa gede pahala ya kita bisa hidup, bisa ibadah di bulan Ramadan. Ini digambarkan di dalam kisahnya sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya. Ya. Ini hadisnya dari riwayat Ibnu Majah. Di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Muslim, ada beberapa sanad atau redaksi yang berbeda-beda, tapi intinya hampir sama. Anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Kalau saya baca begini terlalu panjang, ringkasnya. Ada dua orang laki-laki dari suku Bani, dari suku Qudo'ah di riwayat yang lain, ya, itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang itu langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi, masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Setelah dua orang itu masuk Islam, mereka juga mengikuti semua syariat di dalam agama, termasuk perintah berperang. Mereka berdua pun tidak absen. Ya, mereka ikut berjuang bersama Nabi dan kaum muslimin berperang di jalan Allah. Lalu disebutkan salah satu dari dua orang tersebut, ya, dia berperang lalu mendapatkan kesyahidannya. Dua orang itu berperang, yang satu meninggal di medan perang, dia mendapatkan syahid. Tsumma makatha al-akharu ba'dahu sanah, tsumma tuwfiya. Lalu sahabat yang satunya Allah masih berikan umur 1 tahun. Lalu kemudian orang yang kedua pun meninggal dunia. Yang satu meninggal di medan laga, di medan jihad. Yang satu Allah berikan umur 1 tahun, lalu kemudian sama-sama meninggal. Fara'aitu fil manami bainama ana inda babil jannah id ana bihima. Suatu malam sahabat Thalhah ini bermimpi tentang dua orang sahabat. Dua-duanya kan sudah meninggal. Yang satu syahid, yang kedua meninggal. Ya, Allah berikan umur 1 tahun, meninggalnya pun bukan dalam keadaan berperang. Nah, sahabat Thalhah ini dia bermimpi dua orang tersebut sudah di depan pintu surga. Fa kharaja Khalid minal jannati fa adina lilladzi tufiya al-akhir minhuma thumma kharaja fa adina lilladzi tushhida thumma raja'a ilayya fa qala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Di dalam mimpi tersebut, ketika dua orang tersebut sudah berada di depan pintu surga, ternyata yang pertama dipersilahkan masuk ke dalam surga itu siapa? Yang syahid atau yang meninggal setahun kemudian? Ternyata yang pertama dipersilahkan masuk, ada penjaga surga mempersilahkan orang yang terakhir meninggalnya, bukan yang pertama yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini yang membuat heran sahabat Thalhah. Bahkan disebutkan penjaga surga tersebut datang kepada Thalhah, irji, kembali, fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Engkau ini belum saatnya masuk surga, pulang. Itu kepada siapa? Kepada sahabat Thalhah. Ya, fa asbaha Thalhah yuhaditsu bihin nas fa ajibu lidzalik. Lalu pagi harinya karena mimpinya itu agak aneh. Apa yang membuat aneh? Kenapa yang dipersilahkan masuk surga itu bukan orang yang meninggal pertama, yang mati syahid, tapi malah sahabatnya yang kedua yang Allah berikan umur 1 tahun setelahnya. Lalu dia menceritakan kepada sahabat yang lainnya,
dan semuanya pun merasa heran. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadatsuhu al-hadits. Dan kabar tersebut sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala min aidalika ta'jabun. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang menyebabkan kalian heran? Lalu para sahabat menyebutkan, wahai Rasul, kenapa yang masuk surga itu bukan orang yang pertama, orang yang meninggal dalam keadaan syahid? Maka perhatikan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada pada waktu itu, bukankah orang yang tadi pertama kali masuk surga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 1 tahun? Qalu bala, benar wahai Rasul. Wa adraka Ramadan, dan di dalam 1 tahun itu orang tersebut juga mendapatkan Ramadan. Fasoma wa shalla kada wa kada. Lalu orang tersebut dia sholat, dia berpuasa, min sajdatin fi sana, dan dia juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain disebutkan, bukankah orang ini telah bersujud, ya, telah sholat hampir 6.000 rakaat, ya, berarti dalam setahun kurang lebih, ya, itu ada 6.000 sekian, 17 kali dalam sehari kali 30 kali 12, itu hitungannya kurang lebih 6.100 sekian. Di dalam hadis Rasulullah bertanya, bukankah dia telah sujud kepada Allah, telah sholat 6.000 kali rakaat? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Bahkan jarak antara kedua orang tadi, ya, dua-duanya masuk surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara mereka berdua ternyata ada jarak, tingkatan di surganya pun berbeda. Bahkan kata Nabi, dan jarak antara mereka berdua seperti jarak antara langit dan bumi. Lalu pertanyaannya, kenapa orang yang tadi, ya, yang meninggal terakhir, dia meninggalnya pun bukan di medan perang, kenapa dia mendapatkan keutamaan yang begitu besar? Maka para ulama menyebutkan, yang pertama, karena orang tersebut mendapatkan keutamaan umur yang Allah berikan. 1 tahun tersebut dia lakukan di dalamnya ibadah, dia mendapatkan puasa Ramadan, dia sujud dan sholat kepada Allah. Ini yang meninggikan derajat dibanding sahabatnya yang satu, yang pertama, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan, ya, umur kita sampai di bulan Ramadan dan kita mampu melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, ini pahalanya besar. Ya, hari-hari di bulan Ramadan itu bukan hari-hari biasa. Maka alangkah ruginya orang yang tidak mempersiapkan diri sebelum datangnya Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bayangkan pahala jihad, meninggal syahid di jalan Allah, balasannya surga. Tapi bisa jadi amalan-amalan seseorang yang dia lakukan bisa mengungguli, ya, dengan Ramadan yang mungkin dia diampuni oleh Allah, mendapatkan derajat yang lebih tinggi, bisa jadi. Maka Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan level kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat begitu besarnya keutamaan Ramadan,
Ya, umur disampaikannya kita di bulan Ramadan ini adalah perkara yang besar, ya, akan mendapatkan keutamaan yang besar, maka tentunya kita butuh persiapan, ya, butuh persiapan. Dan kalau berbicara tentang persiapan ini, kita ini sesungguhnya selalu telat. Kalau berbicara persiapan, kita ini senantiasa dadah. Mungkin apa gitu? Ya. Jadi pengajian menjelang Ramadan itu seharusnya mungkin di bulan Rajab, awal Sya'ban. Ya. Kenapa? Biar persiapannya maksimal. Dicontohkan oleh salafus saleh dari golongan sahabat, disebutkan dari Ma'lad bin Fadl. Dia berkata, dahulu para sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara persiapan, ya, untuk persiapan menjelang Ramadan itu mereka berdoa kepada Allah, mengemis kepada Allah itu persiapannya 6 bulan. Berarti di Rabiul Awal itu sudah start. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, itu sudah doanya sudah mantap. Tiap hari itu Ramadan, Ramadan. Setiap doa itu ingatnya Ramadan. Itu ulama-ulama salafus saleh bahkan dari kalangan para sahabat. Jadi persiapannya memang totalitas. Ya, karena persiapannya totalitas, maksimal, hasilnya pun masya Allah. Kita akan dapati, ya, contoh ada ulama dari kalangan tabi'in bernama Qatadah, tentang bagaimana interaksinya dengan Al-Quran disebutkan, karena Qatadah yakhtimul Qur'an fi sab'in. Ya, beliau ini terbiasa khatam membaca Al-Quran itu setiap 7 hari khatam. Berarti seminggu itu khatam. Mungkin yang ada di benak kita, apa nggak punya gawean? Kalau kita lihat, mereka itu lebih sibuk dari kita. Mereka itu berdakwah, berjihad, mereka juga berdagang. Para ulama terdahulu bukan hanya ngaji saja, mereka juga jihad jalan Allah, mereka juga para pembisnis, orang-orang hebat. Bahkan dari segi waktu mereka lebih padat dibandingkan kita. Tapi bisa mereka itu dalam 1 minggu khatam Al-Quran. Wa idza jaa Ramadhanu khatama fi kulli salasin. Bahkan ketika mereka sudah memasuki bulan Ramadan, mereka itu biasa khatam setiap 3 hari. Seharinya itu 10 juz. Bayangkan. Kalau kita masya Allah ya, mungkin nggak keluar dari masjid itu. Fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailatin. Dan ketika mereka berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, Qatadah ini menghatamkan setiap malam. Kebayang ya? Semalam itu hatam. Sanggup Pak? Allahu Akbar. Kenapa mereka bisa melakukan? Karena persiapannya maksimal. Bahkan disebutkan dari Ar-Rabi bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, kana Asy-Syafi'iyyu yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i ketika berada di bulan Ramadan, beliau ini menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti seharinya berapa kali hatam? 2 kali hatam.
malam hatam, sorenya hatam. Malam harinya digunakan untuk baca Al-Quran sampai hatam, siang harinya dipakai untuk baca Al-Quran sampai hatam. Itulah mereka salafus soleh, menjadikan Ramadan bulan untuk memanen kebaikan-kebaikan, memanen pahala. Kenapa mereka sampai totalitas seperti itu, teman? Mereka tahu Ramadan adalah kesempatan besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal-amalnya dilipat ganda. Tidak ada satu detik pun bahasa kita yang terlewat. Tidak ada satu menit pun yang terlewat. Semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu tentang betapa berharganya detik, menit, jam pada bulan Ramadan. Orang kalau sudah tahu, ya, seseorang kalau sudah tahu harga, berapapun akan dia lakukan. Hanya orang-orang yang tahu harga saja. Karena kebanyakan kita nggak tahu harga Ramadan itu berapa, ya cuek saja. Ya, tahun kemarin Quran juga nggak hatam, sholat tarawih juga kadang-kadang banyaknya bolong. Ya, sedekah saja juga mungkin nggak begitu banyak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membuat resolusi di tahun ini Ramadan kita harus jauh lebih berharga, harus lebih baik. Buat komitmen di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Ayo, ya, kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik sepanjang kehidupan kita. Ya, karena kita tidak tahu, ya, jatah kita. Sudah banyak pelajaran dari saudara, keluarga, teman. Tahun ini mereka sudah tidak dapat jatah lagi. Sudah tahu itu. Ada tetangga kita, kerabat kita, mungkin ya, mereka sudah tidak kebagian lagi. Padahal sama, mereka tahun kemarin mengharapkan bisa puasa di tahun ini. Mereka punya harapan besar, tapi ternyata Allahu Akbar, jatah mereka yang terakhir adalah Ramadan tahun kemarin. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun ini belum ada jaminan kita bisa berpuasa di tanggal 1 Ramadan. Belum ada jaminan kita disampaikan sampai akhir Ramadan. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu persiapan kita adalah betul-betul menyiapkan, ya, diri kita, hati kita agar kita maksimal ibadah di bulan Ramadan. Maka ibarat petani yang cerdas, petani yang cerdas, ketika dia menginginkan panen raya, menginginkan hasil dari panennya, hasil tanamannya itu berlimpah, maka petani itu akan melakukan berbagai macam usaha, melakukan berbagai macam cara. Ya, usaha yang paling penting, yang paling utama kira-kira apa? Menyiapkan lahan dulu. Mau nanam durian, mau nanam apa, yang penting punya lahannya dulu. Ya. Dan lahannya pun tidak hanya sekedar lahan. Kalau lahannya masih tandus, masih kering, banyak rumput liarnya, banyak hamanya, harus dibersihkan dulu. Ya, dipacul dulu, dialir dulu sampai bersih. Yang tadinya gersang, diair sampai gembur. Maka ketika lahannya sudah siap, baru tahapan yang kedua memilih bibit-bibit tanaman yang terbaik, lalu ditanam. Lalu tahapan berikutnya adalah memelihara tanaman tersebut agar tetap tumbuh, tidak kurang asupan airnya, tidak kurang mungkin pupuknya, dia jaga betul. Ya, maka secara
umum sunnatullah. Orang kalau merawat itu dengan baik, dipelihara dengan baik, insya Allah dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kebalikannya, petani yang tidak cerdas, petani yang asal-asalan, yang mungkin bisa jadi akan milih tanaman yang terbaik. Cuma kadang-kadang dia tidak menyiapkan lahannya. Lahannya masih tandus, ya masih kering, masih banyak hama, lalu dia tanam. Apa yang terjadi? Biasanya tanaman tersebut tidak akan bertahan lama. Akan cepat layu, kering, bahkan mati. Itulah permisalan kita menghadapi bulan Ramadan ini. Mau menjadi orang yang sukses bertani, mendapatkan panen yang banyak, yang berlimpah, atau hanya sekedar tanam, ya, gagal panen. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapkan dulu lahannya. Kira-kira lahan untuk nanam amal soleh itu apa? Lahan untuk tumbuhnya iman itu di mana? Lahan yang harus kita siapkan agar amal-amal soleh itu tumbuh itu di mana? Tempatnya adalah hati. Tempatnya adalah hati. Kalau menjelang Ramadan hati kita ini masih kering, masih tandus, ya, batu cadasnya masih banyak, rumput rial-rialnya masih banyak, hamanya banyak, kira-kira tanaman-tanaman yang kita tanam itu kira-kira tumbuh dengan baik atau tidak? Hatinya masih gelap, hatinya masih berat untuk ibadah. Ya, 11 bulan yang lalu kita bergumul dengan dosa, dengan kemaksiatan, banyak aturan Allah yang dilanggar, banyak perintah-perintah Allah yang dilanggar, banyak larangannya yang kita terabas. Itulah sesungguhnya, itulah hama. Itulah hama. Itulah yang menjadikan hati kita ini keras, yang menjadikan hati kita ini kering tandus. Dosa dan maksiat itu yang menjadikan hati kita kering, yang menjadikan hati kita ini ya gelap. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai terulang lagi kita gagal panen. Ya, cirinya apa? Di Ramadan kita semangat qiyamul lail. Begitu 1 Syawal sudah kita tinggalkan. Di Ramadan kita bisa hatam itu 1 bulan, tapi di Syawal itu sulit sekali. Itu tandanya tanaman-tanaman tersebut hanya tumbuh di bulan Ramadan saja. Setelah Syawal berikutnya tanaman itu layu, tanaman itu kering, bahkan mati. Apa sebabnya? Kita belum mempersiapkan lahannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan utama kita adalah menyiapkan lahan. Persiapan yang lebih utama adalah persiapan hati kita yang nanti akan ditanami amal-amal soleh. Karena yang namanya iman itu adanya di dada, di hati kita. Rasa takut kepada Allah adanya di hati. Ya. Maka bagaimana akan tumbuh amal-amal soleh itu apabila hati kita ini masih banyak rumput liarnya, ya, masih banyak hamanya. Kenapa seseorang itu begitu berat ibadah? Itu tandanya memang banyak dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang menjadikan kita ibadah di punggung kita
banyak, ada beban yang berat. Itulah dosa dan maksiat. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita persiapan kita maksimal. Ini adalah berarti persiapan lahan kita. Ya. Yang pertama, agar kita di dalam melakukan ibadah itu ringan, maka lakukanlah ibadah itu didasari yang pertama senang. Berarti kalau sudah dengar besok Ramadan itu harus tumbuh dalam hati kita, yang terbayang itu adalah ampunan Allah. Saya itu dosanya banyak. Kita berharap nanti Ramadan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita mengharapkan dapat Lailatul Qadar, mengharap amalan kita dilipat gandakan, membuat kita senang menunggu. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, bagaimana memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Di antara keutamaan bulan Ramadan, idza kana awwalul lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Ya, yang membuat kita senang ini kesempatannya luar biasa. Kata Nabi, pada malam pertama, ya, sholat tarawih pertama itu di bulan Ramadan, setan-setan yang bengis, setan-setan yang paling jahat, dedengkotnya, ya, dedengkot setan dan jin itu semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan berarti masih ada yang keluyuran, karena yang dibelenggu itu adalah maradatul jin, ya. Jadi preman-premannya yang dicekel itu premannya. Biasanya kalau dicekel premannya bawahannya tidak begitu berputih. Maka di dalam hadis ini, ya, awal malam bulan Ramadan, setan-setan yang paling jahat itu semuanya dibelenggu. Ini kesempatan kita, ya, untuk melakukan ibadah itu lebih ringan. Gak ada yang godari, gak ada yang goda, makanya lebih mudah, gitu ya. Wa'ulqat abwabun nar. Bagaimana kita tidak senang, ya, di bulan Ramadan semua pintu-pintu neraka ini ditutup, falam yuftah min hababun, dan tidak ada satupun yang dibuka, semuanya ditutup rapat pintu-pintu neraka. Wa futihat abwabul jinan falam yughlaq min hababun, semua pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Ini kenapa hati kita tidak tergerak, tidak gembira? Ya, bisa dibayangkan selama bulan Ramadan sudah dibuka, artinya sudah siap menunggu calon, ya, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Neraka ditutup, artinya kita ini mudah-mudahan mendapatkan di malam-malam Ramadan, kita ini adalah orang-orang yang dibebaskan namanya dari neraka. Bagaimana kita tidak senang, tidak semangat? Ya, Rasulullah mengabarkan kepada kita. Wa nada munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, marilah, ini saatnya. Ya, wahai orang-orang yang mencari pahala, mencari kebaikan, inilah saatnya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pencari kemaksiatan, keburukan, ingat, berhentilah. Walillahi utaqau minan nar, dan bagi Allah ada orang-orang yang akan diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Jadi ini spesialnya Ramadan itu, di setiap malam bulan Ramadan itu para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan utaqah. Para ulama menyebutkan maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghapus
Bisa jadi, ya, bisa jadi sudah terdaftar dalam artian ketika melakukan dosa maksiat belum mendapatkan ampunan dari Allah, pasti akan masuk neraka. Akan dibersihkan dulu nanti di mana? Di neraka. Jadi orang mukmin yang meninggal dalam keadaan membawa dosa dan maksiat pasti akan dibersihkan dulu di mana? Di neraka. Ya. Lalu kalau ada orang pada bulan Ramadan tersebut Allah bebaskan namanya, dihapus dari daftar. Nah, itu ada pada setiap malam bulan Ramadan. Mengapa kita harus menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan? Salah satunya kejar ini, ya, kejar dan minta kepada Allah, ya Allah daftarkan saya, suami saya, istri saya, anak saya, ibu saya, ya, orang tua saya, orang-orang terdekat saya, bebaskan dari daftar calon penghuni neraka. Itu yang harus kita minta. Ya, makanya Ramadan itu menjadi bulan yang begitu spesial. Dan ini hanya ada pada bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang pertama, buatlah hati kita ini bersukacita, senang. Kalau ibadah didasari senang itu beda. Ya, kalau ibadah didasari oleh beban, ya berat. Ya. Dulu mungkin Bapak Ibu ketika ketemu dengan suami, ketemu dengan istri pertama kali, ya, apapun yang diminta itu senang sekali. Seberat apapun diperintah, ya, oleh calon istri akan dipenuhi. Kenapa? Senang. Ya, diminta apa, dibelikan apa, masya Allah. Gak mikir berat. Kenapa? Didasari oleh senang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah, rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi hakikat yang membuat kita senang, membuat kita gembira itu manakala kita diberikan karunia oleh Allah. Bukankah Ramadan itu karunia Allah? Bukankah Ramadan itu adalah rahmat dari Allah? Bukankah kita diberikan umur sampai Ramadan itu adalah karunia, kasih sayang dari Allah? Maka sejatinya itulah kebahagiaan kita. Jadi kita bahagia Ramadan itu bukan ingat mudiknya, bukan ingat ketika hanya bagaimana menyiapkan takjil, ya. Maka ibu-ibu sekarang sudah mulai dirubah kebiasaannya, fokus ibadah, ya, gak usah masak, ya, beli yang praktis saja, eman-eman waktunya. Ini seharian buat kue lebaran, lupa ngaji Quran, ya, lupa mungkin pengajian, hanya uplek di dapur, ya. Ibaratnya banyak waktu-waktu akhirnya yang terbuang buat perjanjian dengan suami. Pak, saya dengar tadi pengajian katanya nggak usah masak, wis tuh bayar Pak. Enak gitu ya Bu? Dari penjenengan masak coba ya, jenengan langsung keluar bawa apa aja, dari mulai kaca sampai apapun ada di rumah tuh. Ayam ya, karena banyak yang terbuang. Bapak pun mungkin sepakat ya Pak, itu bayar. Waktunya sekarang dioptimalkan untuk ibadah. Jangan Ramadan itu yang gak biasa masak apa ada semua, semuanya dilayani. Bapak minta yang goreng, anaknya minta sate, semuanya dilayani. Ya, ya memang itu bagus melayani. Tapi jangan sampai waktu jenengan pun tersita habis gara-gara melayani persiapan kue lebaran. Itu kurang, salah satu lengkap ya Pak. Ya, modal sejuta sudah penuh lah. Ya, toples sudah penuh. Daripada setiap hari bikin gitu ya. Ini eman-eman Ramadan.
kebiasaan kita. Ya, kadang-kadang ada istilah ngabuburit. Emang waktu menjelang berbuka itu saat-saat yang mustajab. Jangan dibiasakan waktu menjelang berbuka masih keluyuran. Kalau bisa baliknya itu ya jam 4, setengah 4 kita sudah siap. Setelah itu kita gunakan untuk ngaji Quran, untuk ibadah. Buat resolusi tahun ini harus berbeda, harus ada peningkatan. Jangan gagal panen lah. Ya, masa setiap tahun gagal panen. Dan kita sudah tahu kesalahannya itu diulang-ulang. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat perasaan bahagia, senang. Allah memberikan karunia, Allah memberikan semua kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat. Ya, wa khairun mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia dari urusan dunia. Ya, jenengan bisa hatam Al-Quran itu lebih baik daripada jenengan menerima THR. Bisa tarawih full itu lebih baik daripada jenengan mendapatkan THR. Ya, puasanya full itu lebih baik daripada THR. Ya, jadi fokus kita ini adalah ibadah. Urusan dunia itu sedikit. Ya, tapi yang kita lakukan untuk ketaatan kepada Allah itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi sahabat yang meninggal dalam keadaan biasa sakit, Allah berikan umur 1 tahun, derajatnya melebihi orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Allah tinggikan, bahkan derajatnya ibarat antara langit dan bumi. Karena di surga itu bertingkat, berderajat. Jadi kita akan melihat satu sama lain seperti kita melihat bintang. Ada orang yang nanti derajatnya lebih tinggi lagi, seperti orang yang kita di dunia melihat bintang. Itu derajat antara satu sama lainnya. Jadi surga itu bukan flat, enggak, bertingkat-tingkat. Ya, maka kita mengharapkan dengan Ramadan ini derajat kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya adalah buatlah perasaan senang. Yang kedua, luruskan niat. Bapak-Ibu, luruskan niat, perbaiki niat. Saya puasa besok itu untuk siapa? Untuk apa? Ingin mendapatkan apa? Apa hanya sekedar rutinitas agar orang puasa orang kepenah? Ya, kita mulai meluruskan niat kita, ibadah puasa kita betul-betul kita ingin mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Ingin dibebaskan dari neraka, ingin dimasukkan ke dalam ahli surga, mendapatkan derajat yang tinggi, diampuni dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih dekat kepada Allah. Itu target-target yang harus kita buat. Maka kalau seseorang itu sudah benar niatnya, sudah lurus niatnya, ya, contoh, ya Allah, aku niat puasa tahun ini ingin hatam Al-Quran. Sebutkan ingin hatam berapa kali. Ya Allah, mudah-mudahan sholat tarawih saya full. Ya, ya Allah, tahun ini saya ingin tambah qiyamul lail. Saya ingin bersedekah. Sebutkan amal-amal kebaikan kita yang ingin kita targetkan di bulan ini, di bulan Ramadan nanti. Ya, maka niat yang lurus itu akan menyampaikan ya amal kita. Artinya seseorang baru niat saja, tapi niatnya lurus, niatnya betul-betul karena Allah, maka akan dicatat oleh siapa? Oleh Allah. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamil. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah akan catat
Ya, qadarullah. Bulan Ramadan besok kita sudah niat, kita diberikan ujian oleh Allah, umpamanya sakit yang menyebabkan kita tidak bisa berpuasa, tidak bisa ibadah maksimal, tapi karena niatnya sudah lurus, Allah akan catat dia itu seperti orang yang puasa. Allah tetap akan catat seperti orang yang dia itu qiyamul lail. Allah akan catat dia itu seperti orang yang ngaji Quran penuh sesuai dengan niatnya. Itu hebatnya niat. Maka para ulama terdahulu ya menyebutkan niat lebih utama dari amal. Karena amal itu berat, harus ikhlas ya. Tapi niat itu sudah dicatat. Ya. Bahkan ada satu hadis disebutkan sesungguhnya di Madinah ada beberapa laki-laki yang mana tidaklah kalian menempuh perjalanan, tidak pula melewati lembah, melainkan mereka bersama kalian. Ini ceritanya ada sahabat yang tidak ikut berperang bersama Nabi, tapi pahalanya sama. Kenapa? Karena niat-niat mereka yang tulus. Ya. Maka ini pun sama jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama terdahulu pelajarilah niat, karena niat itu lebih sampai daripada amal. Dahulu orang-orang mempelajari niat sebagaimana kalian mempelajari amal. Jadi niat itu penting. Melatih diri kita, meluruskan niat itu penting. Jadi perbaiki dulu niatnya mau untuk apa. Ya. Sampai sekarang belum ada niat lah saya hatam bulan. Gak ada niat. Ya. Jangan kalau kita gak niat mesti. Ya. Kalau kita gak niat mau menghatamkan Al-Quran, rasanya sulit kita bisa menghatamkan. Tapi dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, walaupun kita tidak sampai hatam, insya Allah pahala niat kita hatam satu kali itu tetap dicatat. Panjenengan ibu-ibu umpama saya akan puasa full di bulan Ramadan, tapi yang namanya ibu ada waktunya mungkin berhalangan. Itu kalau niatnya lurus tetap akan dicatat. Itulah hebatnya niat. Itulah kemurahan Allah. Ya, belum dikerjakan saja sudah dicatat kebaikan yang sempurna. Ya, maka persiapan kita ini dari sekarang sudah niatkan buat ya tekad insya Allah saya hatam sekian kali, saya sedekah saya setiap hari sekian, saya sholat tarawih saya sekian, ya ibadah saya yang lainnya. Ini sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Yang ketiga, amalan batin itu menyiapkan lahan itu adalah memperbanyak taubat. Ya, Ustaz kan saya tidak berdosa, saya tidak melakukan dosa. Ingat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertaubat itu bukan hanya ketika kita melakukan dosa, tidak. Taubat itu dari kata taba yatubu, kembali. Taubat itu artinya adalah kembali kepada Allah. Taubat itu adalah kita meminta ampun kepada Allah. Lihatlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertaubat, beliau beristighfar. Dalam sehari itu Rasulullah tidak kurang dari berapa kali? Berapa kali Rasulullah beristighfar dalam sehari? Tidak kurang dari 70, tidak kurang dari 100 kali. Wa inni la atubullaha fil yaumin mi'ata marrah. Aku bertaubat, aku beristighfar kepada Allah itu 100 kali. Nabi itu sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, maksum dari dosa. Pemimpin pertama masuk surga. Rasulullah bertaubatnya tidak kurang dari 100 kali. Lah kita ini siapa? Ya, lalu kita ini pede
Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita menjadi terang, agar hati kita menjadi terang benderang, hati kita menjadi subur, maka garapan yang pertama itu adalah dengan cara bertaubat. Ingat, kalau perlu diingat-ingat lagi, dosa saya 11 bulan yang lalu itu apa saja. Diingat, diurut, dosa mana saja ini. Mungkin ada dosa lisan saya, ada dosa perbuatan dengan orang lain, ada kata-kata yang membuat orang lain mungkin sampai hari ini tidak akur gara-gara perkataan kita. Diurut, didata dosa-dosa kita. Lalu setelah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau ada kaitannya dosa kita dengan manusia, segera selesaikan. Ya, ada utang piutang mungkin yang sampai hari ini, ya selesaikan. Ya, kalaupun belum, datang ke orang yang minta maaf. Ada mungkin perbuatan kita dengan orang lain, segera selesaikan. Ya, ini akan membuat Ramadan kita insya Allah lebih baik, lebih tenang. Hama-hamanya sudah mulai berkurang. Maka insya Allah tumbuhan, ya, tanaman amal soleh itu akan tumbuh dengan baik. Ya, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik insya Allah akan tumbuh tanaman-tanaman yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Perintah taubat itu justru untuk siapa? Untuk orang beriman. Allah itu tidak hanya memerintahkan wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang suka bermaksiat, enggak. Orang-orang yang beriman kita diperintahkan untuk bertaubat. Ya, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Jadi kalau panjenengan ingin untung di bulan Ramadan, banyak taubat kepada Allah, meminta ampun di malam hari, ya, sepertiga malam terakhir, datang kepada Allah, ketuk pintunya, ampuni ya Allah, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, persiapan yang keempat adalah tawakal. Seperti petani tadi, setelah dia menyiapkan lahannya, setelah dia menanami dengan tanaman-tanaman yang terbaik, setelah dia pelihara, maka yang terakhir bertawakal kepada Allah. Karena gak ada jaminan kan, tanaman itu bisa pasti akan tumbuh berbuah, gak ada jaminan. Yang menumbuhkan itu hanyalah Allah. Begitu juga dengan amal-amal kita. Ya, tidak ada jaminan diterima. Maka untuk itu kita bertawakal, bersandar kepada Allah, artinya meminta, banyak berdoa kepada Allah agar umur kita disampaikan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim Ramadan lana, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Minta kepada Allah agar kita disampaikan umur kita di dalam Ramadan dalam keadaan yang lebih baik. Bertawakal kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu persiapan batin. Persiapan batin. Terakhir ini adalah persiapan fisik. Fisik penting enggak, Bu? Ya, jadi persiapannya bukan hanya persiapan batin, fisik pun penting. Yang pertama adalah belajar. Ya, ilmu tentang ibadah di bulan Ramadan kuasai. Ya, tentang rukun, syarat, apa-apa yang membatalkan, apa-apa yang menjadikan puasa kita hilang pahalanya, kuasai. Ya, jangan ada keraguan-raguan. Ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Ya, ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Al-ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu pemimpinnya amal, dan amal itu menjadi pengikutnya. Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih.
siapa yang ibadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka yang rusak itu lebih besar daripada yang baik. Jadi ibadah itu bukan hanya semangatnya saja, bukan hanya modal semangat, harus didasari ilmu. Ya, amal kita menjadi sempurna. Man farqa dalil dhalla sabil. Barang siapa yang terpisah dari penuntun jalan ilmu, maka dia akan tersesat. Maka pelajarilah ilmu tentang Ramadan. Ya, di Ramadan kan tidak hanya Ramadan. Nanti ada tentang puasa, tentang nanti ada Lailatul Qadar. Ilmu tentang semua dari mulai awal sampai akhir. Ya, baca, pelajari, kalau ada pengajian datangi. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah. Jadi persiapannya sebelum Ramadan datang dari sekarang kita sudah menyiapkan. Ya, Qurannya bukan nunggu nanti 1 Ramadan saya buka, tidak. Harus start dari sekarang, dari bulan kemarin, dari sebelumnya. Ya, jangan dadak. Ibadah kalau dadak kaget. Tubuh kita ini kalau nggak diawali puasa dari bulan Sya'ban, ya agak kaget. Tapi kalau kita sudah dari bulan Sya'ban sudah banyak berpuasa, entah Senin Kamis puasa, mungkin Daud, itu insya Allah tidak kaget. Karena baginda Nabi pun di bulan Sya'ban justru paling banyak berpuasanya itu di bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas makanan dan minuman. Penting, Bu. Ya, di Ramadan itu jangan asal. Ya, untuk agar kita kuat, maka ibu-ibu ini khususnya yang bagian dapur mulai ngitung kalori, mulai ngitung gizinya. Ya, tiap hari ya teh anak kalau menduan, mesti kalau buka itu sampai gorengan gitu ya. Ini yang menjadikan kadang seminggu sudah kena asam lambung, akhirnya puasanya lirendisin. Ini biasanya karena pola kita nggak terjaga. Ini yang menyebabkan kita kadang nggak banyak gitu ya. Baru hari kedua sudah asam lambung mual. Itu karena pola makan kita. Maka dari sekarang silahkan pelajari makanan-makanan yang terbaik ketika sahur. Karena Nabi pun mencontohkan sebaik-baiknya sahur seorang mukmin apa? Kurma. Usah saya nggak bisa terbiasa kurma malah mual. Ya ganti yang lainnya yang ada unsur manisnya. Ya. Jadi cek gitu ya. Jadi ini persiapan fisiknya. Yang keempat, menyusun jadwal ibadah. Ya, disiapkan contoh ya. Ini kebiasaan para salafus saleh di bulan Ramadan itu apa saja? Kedermawanannya meningkat, banyak sedekah, banyak ngasih, ya, membuat kebaikan apapun, ya. Baca Al-Quran, sholat, zikir ini harus kita siapkan. Jadi yang terakhir, buatlah target-target di bulan Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu barangkali yang bisa kami sampaikan ya tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan ini. Maka ingat, kita ini ingin panen raya. Kita ingin panen yang berlimpah, maka nanti persiapan apa Bu? Persiapkanlah lahannya. Yang kedua, pilih bibit-bibit terbaik. Setelah itu pelihara, jaga, maka insya Allah kita akan panen. Ya, bagaimana kita akan panen? Nanam saja tidak, menyiapkan lahan saja tidak. Jangan harap ya, masih ada waktu, insya Allah 2 hari ini. Ada yang mungkin, ada yang Senin, ada yang Selasa, silahkan dipersiapkan ya, kita sama-sama bebersih. Makanya orang dulu itu ada istilah munggahan ya. Apa namanya Bu? Munggahan ya, datang orang tua minta maaf, itu kiasan ya, bebersih ya. Ada yang mandi di sungai gitu ya, itu bahasa kiasan. Sebenarnya yang diperintahkan adalah kita mulai membersihkan jiwa kita, membersihkan
hati. Setelah itu bersihkan, barangkali ada sangkut paut dengan orang lain. Maka insya Allah ketika lahannya sudah bersih, tanahnya sudah gembur, sudah subur, insya Allah amalan-amalan pun akan tumbuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lalu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.